Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Milawati. Saya berasal dari Gresik, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo, Madura. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Putri Sahidah, berasal dari Kota Gresik, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini, saya akan memperkenalkan kepada kalian semua situs religi yang paling terkenal di kota saya, yaitu kota Gresik. Situs religi yang saya maksud adalah makam dari Sunan Giri. Siapa sih yang nggak tahu makam Sunan Giri? Aku yakin ya, kalian semua pasti tahu makam Sunan Giri. Baik kalian yang ada di Gresik, luar Gresik, atau luar Provinsi Jawa Timur. Karena situs ini memang cukup terkenal di mana-mana dan sering dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan dan berdoa di makam Sunan Giri. Sunan Giri sendiri merupakan putra dari Syekh Maulana Ishak dan ibunya Dewi Skardadu. Beliau dilahirkan pada tahun 1442 Masehi. Saat itu, beliau menjadi ulama yang disegani, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Pada saat itu, tujuan beliau menjadi ulama adalah untuk menyebarkan agama Islam. Saat itu kita semua tahu ya, bahwa mayoritas penduduk Indonesia masih banyak yang menganut agama Hindu dan agama Buddha. Dengan cara-caranya yang menarik, Sunan Giri menyiarkan agama Islam yang pertama di masyarakat sekitarnya, kemudian di kalangan luas. Cara-cara Sunan Giri untuk menyiarkan agama Islam pada saat itu adalah dengan cara menciptakan tembang-tembang dolanan yang banyak digemari oleh anak-anak. Contohnya adalah Jublak-Jublak Suweng dan Jelungan. Karena cara penyiarannya yang menarik, banyak masyarakat dan anak-anak yang tertarik masuk Islam tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selain tembang-tembang dolanan, Sunan Giri juga menyiarkan agama Islam lewat tembang-tembang Jawa yang diciptakannya. Tembang-tembang Jawa tersebut adalah Asmaradana dan Pucung. Karena penyampaiannya yang bisa diterima baik di masyarakat, akhirnya banyak masyarakat yang mulai mengikuti ajaran Islam pada saat itu. Sunan Giri meninggal pada tahun 1506. Karena pengabdian masyarakat kepada Sunan Giri, akhirnya makam Sunan Giri dibuat menjadi situs religi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan luar provinsi ataupun luar kota. Jika kalian berkunjung ke Sunan Giri, kalian pasti akan mendapati bangunan yang megah, istimewa, dan bersifat sejarah. Jadi kalau kita ke sana, pasti kita bisa merasakan sejarah dari tempat itu. Oh ya teman-teman, di sekitar Sunan Giri juga ada pasar oleh-oleh loh. Jadi, buat kalian yang ingin membeli oleh-oleh atau makanan khas yang ada di Giri, bisa banget ya beli di pasar ini untuk oleh-oleh buat keluarga kalian atau untuk kalian makan sendiri. Jadi teman-teman, meskipun situs ini berada di Gresik, tetapi wisatawannya banyak yang dari luar Gresik loh, luar provinsi ataupun luar pulau. Jadi, mereka tertarik untuk datang ke tempat ini ingin melihat megahnya makam Sunan Giri. Makam yang disakralkan oleh masyarakat setempat dan berdoa di tempat tersebut. Jadi, tempat ini juga digunakan untuk melakukan tradisi lokal orang Gresik loh. Tradisi tersebut adalah tradisi malam Selawe. Saat malam Selawe, di Giri ini sangat ramai loh. Banyak orang-orang yang jualan, ada pameran, dan banyak sekali orang-orang yang berkunjung di sini. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, tempat ini juga memiliki kekurangan. Salah satunya yaitu pasar oleh-oleh yang cukup sempit tempatnya, sehingga jika banyak para wisatawan yang datang, maka akan berdesak-desakan satu sama lain.
Dan karena pemerintah menetapkan kebijakan PPKM, tempat ini ditutup sementara dan dibuka kembali hingga PPKM selesai. Ngomong-ngomong soal makam seorang sunan, pasti ada barang peninggalannya kan? Nah, ternyata selain makam juga terdapat Museum Sunan Giri. Museum Sunan Giri berlokasi sama dengan makam Sunan Giri, lebih tepatnya di samping tangga utama makam Sunan Giri. Keberadaan suatu entitas sosial yang memiliki identitas sebagai suatu masyarakat dalam suatu pemerintahan daerah tentu tidak bisa dipatahkan dengan perjalanan sejarah yang mengarahkannya hingga seperti saat ini. Museum Sunan Giri diresmikan pada tanggal 9 Maret 2002 bertepatan dengan hari jadi Kota Gresik. Dilatar belakangi oleh besarnya tinggalan arkeolog dan histori yang ada di Kabupaten Gresik, baik berada di alam maupun di masyarakat. Sementara saat itu tidak ada pusat informasi dan edukasi tentang sejarah peradaban Kabupaten Gresik yang menyampaikan informasi dan menyimpan data tentang sejarah Kabupaten Gresik. Hingga saat ini Museum Sunan Gresik terus berbenah dan mengumpulkan koleksi sehingga sekarang sudah mencapai 50-an koleksi dari periode klasik, perkembangan awal agama Islam, dan kolonial. Dan inilah beberapa koleksi yang ada di Museum Sunan Giri.